mata, sirah kelap inang padari, manjanya pancaman. Halo sahabat media sosial, perkenalkan saya Audio Fenri, tamatan Mandua Padang, angkatan 2007, masuk 2004, tamat 2007. Berbicara Mandua Padang, saya masuk awal di kelas 1, 18, kemudian ngambil jurusan IPS 2, IPS 2, dan 3 IPS 2. Alhamdulillah saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa bernafas dan mencari rezeki. Jadi setelah tamat Mandua Padang dan langsung kuliah di IAIN, Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kebetulan waktu itu dan dapet PMDK 2. Yang pertama di Bung Hatta, yang kedua di IAIN. Abang anak Bung Hatta kan dia. Permasalahannya di Bung Hatta kok dan dapet PMDK jurusan kurang kampung sebelah rumah den. Bahasanya New Barat Jo. Tapi Sumatera ngilang gitu. Iya. Dan dapet jurusan PMDK sastra Inggris di Bung Hatta. Kemudian di IAIN dan dapet jurusan PMDK komunikasi penyiaran Islam. Dan setelah dikonsultasikan ke Ibu Vera dulu namanya, guru BKW, konseling, dan kan acok tuh. Kalau lagi ada masalah, kurang-kurang lanjut, skete lagi dama, jopa rumah, kurang-kurang ongkos soto, ada Ibu Vera tuh. Ya, angkat pandai maya ayah guru mah. Nah, ya aku dari segi mako. Oke. Optet kita sensor kawan. Jadi masuk IAIN, ambil jurusan penyiaran. Tuh maka gini kok jadi MC yang menyiar tarian gitu. Nah, pertanyaan menjebak nih. Jadi pas setelah masuk di IAIN, komunikasi penyiaran Islam, itu di Fakultas Dakwah. Kebetulan Fakultas Dakwah itu bergerak di bidang mubalik dan mubalighah juga. Kemudian ada juga jurnalistik dan ada juga tentang per-MC-an, protokoler dan emang basic dan di Mandua dulu emang di puisi. Oh iya, jadi terkenal aja apa? Odi puisi ya. Di pembaca puisi di Mandua dulu. Odi puisi. Sensor. Jadi ketika di Mandua, alhamdulillah dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 membawa nama baik Mandua Padang, lomba-lomba puisi di tingkat Kota Padang dan Sumatera Barat. Terakhir waktu itu di kelas 3 perseni. Kelas 3 se-Sumatera Barat, cuman kalah nasibnya kok dikalahkan dengan pertimbangan. Maksudnya yang cewek kalah juara 1 lu Padang, yang cowok kiranya kecil panitia masa Padang sama juga duonya gitu. Akhirnya udah juara duo pasaman yang nanya. Kurang saleh. Bukan kurang saleh. Mungkin kurang senyuman mah. Atau jadi itu muak celek mungkuang gitu. Kalau muak celek mungko dan nak dong. Bosok juri itu udah di kampus IAIN. Sebagai ketua jurusan. Di situ tuh mulai pajak kembali. Pajak lo balik gitu kan. Akhirnya disitulah kembali perbincangan kalau ini pernah jadi juri dan bersama sebagai dosen. Kiprah di kampus mbak gitu. Kurang kan banyak kawan nak tahu jurusan penyiaran lo. Mbak kiprah di sini. Sebenarnya kalau berbicara tentang kiprah tergantung kepribadian awak. Maksudnya kalau misalnya awak mempunyai komunikasi yang baik, mempunyai ilmu sosial yang tinggi, secara kita kan tamatan
ilmu pengetahuan sosial. Jadi orang Sial, ya? orang sosial, Nggak jangan sial. bilang sonyo. Nah, jadi ketika orang-orang IPS itu di luar sana, beda sama orang IPA kawana. Kalau orang IPA-nya berhadapan dengan para dokter, dengan para jenius. Kalau IPS nya berhadapan dengan masyarakat. Jadi bukan orang IPS namanya kalau tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Oh, Jadi orang IPS kok biasanya capek beradaptasi. Nah, dan pun di YIN Ambo, Ya. Audi lah nak. iya, sekarang lah. Tuh kasar lu mah, nggak mungkin lu kan. I am the one, the way your son don't need a gun. Jadi Audi di YIN itu coba merambah ke dunia per-MC-an karena ada mata kuliah per-MC-an. Coba belajar per-MC-an, diawali dengan belajar MC tentang wisuda. Akhirnya dosen itu mengadakan seleksi untuk MC wisuda yang pertama kali, dan akhirnya udah lulus. Akhirnya MC wisuda, ikut MC wisuda, dan di situ mulai belajar MC wisuda. Ah, jadi tamat. Jadi pandai MC kos pas di sekolah. Pas di sekolah dulu, pas di MAN pandai puisi. Pandai puisi ya, nak. Itu setahu orang pandai puisi ya. Sejak dulu jadi MC. Pandai puisi, pandai baca doa, Iya. pandai lo. Berarti lah dari kuliah baru dapat masuk kuliah itu kok berbakat kan? Dilanjutkan. Soboknya soboknya bakat MC kok pas di kuliah Iya. tahun 2009. Di 2009 berarti tamat tahun berapa itu? Masuk kuliah tamat MAN, langsung masuk kuliah 2009, mulai merambah ke MC. Kemudian habis itu tamat 2002 balik itu mulai merambah ke mengembang luaskan ilmu per-MC-an kok. Nah, jadi gini kok kan angko Dima Karajo di Bogor. Dima status angko bahagia gini di balai kota kok. Ang bertanya tapi usah menjawab. Blunder. Jadi masalah pekerjaan awalnya tamat kuliah 2002 balik sampai April 2002 balik itu wisuda. Habis itu nganggur sampai 2013, nganggur ya. Lu kena Nganggur. Jadi dalam nganggur itu jual pulsa depan rumah. Habis itu acok pai ke pos, menjadi postingan lowongan kerja. Gua Ipit kan? Nama ini Sapitri. Halo Ipit. Halo Fit. Kemudian coba waktu itu pai ke pos biar lihat lowongan kerja. Akhirnya ada lowongan kerja, coba mendaftar kerja di Yakul. Kemudian Yakul belum lagi, masih masuk lamaran. Oh gitu. Kemudian bekerjalah di XL, PT XL Aksiata Indonesia sebagai marketing. Kemudian 6 bulan perjalanan di XL sebagai marketing, kemudian diangkatlah menjadi supervisor. Nah, karena supervisor itu gajinya memang besar, 2 kali lipat, cuman seandainya anggota awak tuh ndak sampai target, gaji dipotong gitu loh, nggak sanggup lah tidak target kan. Akhirnya 1 tahun 3 bulanan ikut casting di TVRI Sumatera Barat, ikut casting sebagai penyiar, karena kan dulu PL-nya Odi kan pas kuliah di TVRI. Kemudian Singkat cerita disitulah nanya karirnya. alun lah ikut casting. Habis ikut casting jadi penyiar cuman setahun kurang, cuman 10 bulan. November 2000 penyiar itu dari 2000 balik Januari, kemudian sampai November kemudian ada informasi bahwasanya protokol Pemko Padang itu butuh tenaga cowok yang standby untuk MC pagi siang malam. Kemudian dan ikut tes, ikut seleksi. Dan setelah ikut seleksi itu, alhamdulillah pimpinan senang, dan Januari 2015 mulailah Udi masuk ke humas dan protokol Pemko Padang. Jadi itu tigonya
pegawai kontrak. Awalnya kontrak sampai sekarang pun kontrak honor. Tapi bohong. Itulah berapa tahun tuh dari tadi? 2000 mal ya? Dari 2005 balik, alhamdulillah sampai kini. Jadi memang prosesnya itu panjang. Jadi Tentu maaf potong. Tentu kalau lah jadi humas protokoler Padang, Pemkot Padang tuh lah banyak saya job sampingannya lagi. alun neng, Alun. alun lah. Jadi awal masuk itu ibaratkan awak tuh magang, ngikut dulu pimpinan selama 1 tahun. Sampai akhir 2016 baru Odi dilepas MC Sorang. MC Sorang mulai belajar, kemudian ikut pelatihan ke provinsi, ikut ke Jakarta pelatihan. Di situ nambah ilmu awak. Di situ nambah ilmu, nambah wawasan. Apa senior lah, apa junior? Tidak ada yang namanya senior dan junior. Semua sama, tapi kita harus menghargai orang yang dulu daripada kita menjadi MC pembawa acara, menjadi protokoler. Tetap kita menghargai mereka, para senior, dan tetap belajar. Ketika dalam satu acara awak bersorobok sama senior, karena kan awak kenal tuh, pasti awak tahu orang yang dulu jauh dari kita sebelumnya sebagai seorang MC. Jangan pernah sombong. Jadi prinsipnya Odi, ketika Odi bersobok sama para senior tuh, walaupun kita sudah punya konsep sendiri, tetap kita bertanya ke dia, ini bagaimana. Karena kalau dari ilmu yang paling berharga itu bukannya ilmu dari mendengarkan materi, tapi adalah pengalaman lapangan. Berarti poinnya jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Kalau buat adik-adik yang baru muncul sebagai pembawa acara, kita rangkul. Kalau mereka salah, kita tunjukkan. Kalau yang salah, kalau ini lupa, awak bantu untuk mainan. Jadi awak jangan membiarkan ini tuh jalan sendiri gitu. Karena berbagi itu indah, sesuai dengan moto Mandua Padang lah. Sebenarnya kalau berbicara masalah, tidak ada hidup itu yang tanpa masalah, pasti ada masalah. Jadi kalau orang entertain, kalau orang announcer, pembawa acara itu pasti di depan layar, depan audiens itu pastinya kelihatan bahagia sih. Tapi di balik senyum mereka itu, di balik tawa, di balik kelucuan mereka itu ada sesuatu yang menjanggal atau ada sesuatu yang tersimpan, masalah-masalah pribadi atau masalah eksternal juga. Itu sebenarnya manusiawi. Yang paling terberat itu adalah dalam hidup Deng Kini Kodo dan kawan-kawan, yang paling berat itu adalah kehilangan orang yang kita sayangi gitu. Yang ya beruntunglah misalkan kawan-kawan masih punya kedua orang tua, papa dan mama. Oh, berarti orang tua yang mana, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Baru Januari, tanggal 1 Januari 2023, papa itu mengembuskan nafas terakhir. Di saat sebenarnya kalau bercerita itu tuh bisa mewek sih, bisa nangis, cuman itu sudah kehendak Allah. Dan bagi yang bahas sosok papa. Sosok papa itu kan memang seorang prajurit TNI AD. Tapi di balik jiwa korsalnya itu ada jiwa Hello Kitty papa. Jadi dibanding kalau kawan-kawan bertanya, lebih lembut papa pada mama. Kalau logikanya kan mama. Tapi kalau papa, kalau nyola berang, pasti penyesalan itu berbahaya. Contoh, waktu di SMP kan pernah kabur dari rumah, dimarahin papa dan mama. Kilonya pas tiba di rumah, sehari lu taloknya. Itu pun dari rumah juga disuruh anak kawan. Pas tiba di rumah, antara papa dan mama, papa yang meluk, yang nangis, dan yang mengatakan, lama apa nak? Kamu masih Odi. Nah di situ poin yang ditangkap. Jadi tidak semua TNI itu yang di luar dia mungkin tegas, dia mungkin berwibawa, tapi
percayalah, beruntunglah orang-orang yang mendapatkan papa atau mama, papa seorang TNI. Mungkin banyak yang nggak tahu nih kalau Odiko papanya TNI, mungkin banyak yang nggak tahu kan? Iya betul. Iya. Nah di situ itu yang paling terberat, dan yang saat ini yang Odi bisa seperti ini itu adalah doa dan dukungan mama, papa, almarhum papa masih hidup, Istri beradik, adik, istri, cie. Oh, that's hot. Alhamdulillah istri mendukung juga penuh. Ya, 5 tahun lah sukses kan, bisa tambah. Enggak. Pada prinsipnya seandainya kita tuh sudah sukses, seandainya kita tuh sudah banyak uang, jangan pernah menjadikan wanita itu dibagi-bagi. Cukup satu wanita dalam hidup sampai kapanpun, sampai maut memisahkan. Kalian nak buka kamera? Oh enggak, itu dari hati yang paling dalam. Iya. Anak bara. Alhamdulillah. Bara orang. Barangnya ya. Oke, harapan Odi untuk alumni MAN 2 tamatan 2007, kita bisa lebih mempererat silaturahmi lagi, menjalin kerjasama, dan harapan Odi sebagai ketua kembali mendata kawan-kawan yang belum terdata, dan bahagia semuanya. Jadi merangkul kawan-kawan yang benar-benar yang pernah satu perjuangan dengan kita, baik IPA, IPS, PK, tidak ada beda jurusan. Harapan semua kita bisa membangun sinergi untuk memajukan angkatan 2007. Kita internal dulu, yang awak dalam dulu peloan, yang dalam awak pererat dulu, awak patagok ibaratkan membangun rumah. Kita bangun pondasi, antara kita, dan kita bangun silaturahmi, kemudian kita bangun kerjasama yang baik. Baru nanti setelah ada itu semua, Allah kuat pondasi awak, baru awak berikan untuk alma mater awak MAN 2 Padang yang terbaik. Ayo kawan-kawan semua yang alumni MAN 2 tamatan 2007, mari yang belum bergabung silahkan bergabung dalam grup. Kita sudah punya Instagram, kita sudah punya Facebook, kita juga sudah punya grup di WA, di WhatsApp. Yang belum bergabung silahkan bergabung, dan alhamdulillah hari ini kita juga punya kawan sahabat yang luar biasa, Faridu Pujar. Itu tamatan IPA gitu kan, kecilnya IPA. Kawan-kawan yang ingin podcast langsung saja, semua multi talenta. Jadi orang yang tamatan MAN 2 kok jadi nggak remeh, walaupun tamatan madrasah tapi multi talenta. Alun kamang-kamang alun tapi kalah mau kalah podusnya ini sama kedokteran tuh. Podusnya namun sama satu sekolah agama. Contohnya kalau makanya buat kawan-kawan yang melihat tayangan Niko yang ragu-ragu SMA MAN masuk SEMAN, masuk madrasah, itu kita dapat dua ilmu agama dan ilmu dunia dan akhirat. Jadi balance. Jadi kalau takwi besok tamat MAN kerja di apa? Nah, bukti sudah banyak. Ada khairat KDI, ada juga yang udah jadi dosen, jadi profesor, jadi pokoknya udah banyak lah. Contoh saja Rido Kujar sudah jadi seorang motivator yang luar biasa juga. Anda dan diam. Tidak cuma nyimak. Odi juga alhamdulillah diberikan kesempatan masih di MC dan protokoler Pemkot Padang. Alhamdulillah. Jadi adik-adik semua yang masih milih-milih, jangan sampai ragu masuk MAN. Kita bangga menjadi alumni MAN 2 Padang. Oke, saja sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.